Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah dengan NIM 20101110023 dari kelas PAIA 3. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Meta Malihatul Maslahat yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan sedikit materi terkait strategi mengajar multiple intelligence. Baik, langsung saja. Strategi pembelajaran multiple intelligence adalah suatu upaya untuk mencapai kompetensi tertentu dalam pembelajaran dengan cara mengoptimalkan 8 kecerdasan yang dimiliki masing-masing siswa. 8 kecerdasan tersebut diantaranya yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Nah, mengajar sesuai cara kerja otak adalah hak asasi siswa. Menurut Khatib dan Said pada tahun 2012 menyebutkan ada 4 tipe kemampuan menyerap informasi pelajaran pada setiap anak. Yang pertama, tipe pembelajaran cepat atau fast learner, yaitu tipe anak ini sangat mudah memahami pengetahuan yang diinformasikan hanya dengan 1 kali penjelasan. Yang kedua, tipe pembelajar normal atau normally learner, yaitu tipe anak ini butuh penjelasan 1-3 kali untuk memahami materi yang disampaikan. Tipe yang ketiga, tipe pembelajar lambat atau slow learner, yaitu tipe anak ini butuh pengulangan penjelasan materi hingga 3-6 kali untuk memahami materi. Anak dengan tipe ini memiliki hambatan belajar yang sangat besar dibanding anak dengan tipe pembelajar normal. Dan yang keempat, tipe pembelajar sangat lambat atau very slow learner, yaitu umumnya anak ini yang berada pada tipe ini adalah anak dengan kategori kebutuhan khusus. Tipe anak ini amat sangat lambat dalam memahami isi materi dikarenakan alasan medis dan psikologis atau mental. Nah, tentu anak dengan tipe pembelajar sangat lambat ini perlu sekolah khusus untuk mengikuti pembelajaran. Jika disandingkan dengan anak-anak normal, maka dia akan ketinggalan sangat jauh dalam menyerap informasi pembelajaran. Nah, solusi atau cara untuk membuka hambatan belajar anak ini ada 2. Yang pertama, persepsi in the class atau pemanasan atau brainstorming, bisa dengan alpha zone atau zona fokus, warmer atau pemanasan, scene setting, dan juga pre-teach. Nah, setelah adanya brainstorming, setelah anak siap menerima pelajaran, maka strategi mengajar ini disesuaikan dengan gaya belajar anak. Nah, untuk cara termudah menyerap informasi ini ada 5, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi atau menalar, dan juga mengkomunikasikan. Nah, setelah kita amati, apabila ada yang belum kita pahami, maka kita tanyakan. Setelah kita paham, maka kita explore. Nah, setelah kita explore, kita nalar. Setelah kita paham, setelah kita explore, dan setelah kita nalar, setelah kita paham betul, maka kita komunikasikan kembali. Nah, strategi mengajar multiple intelligence ini ada 8. Yang pertama, strategi mengajar kecerdasan linguistik. Yang kedua, strategi mengajar kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, strategi mengajar kecerdasan spasial visual. Yang keempat, strategi mengajar kecerdasan musik. Yang kelima, strategi mengajar kecerdasan kinestetik. Yang keenam, strategi mengajar kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, strategi mengajar kecerdasan intrapersonal. Dan yang kedelapan, strategi mengajar kecerdasan naturalis. Namun, kali ini saya akan mengupas atau sedikit menjelaskan terkait strategi mengajar kecerdasan kinestetik. Nah, perlu diketahui, inti dari pengajaran strategi multiple intelligence ini adalah siswa belajar aktif. Jadi siswa ini lebih aktif dibanding gurunya. Biasanya kan guru yang lebih aktif. Nah, strategi mengajar multiple intelligence ini diharapkan siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, strategi mengajar kecerdasan kinestetik. Kinestetik ini adalah kemampuan seseorang yang punya sensitivitas pada pola titik atau melodi dan ritme. Inti dari kecerdasan kinestetik ialah kepekaan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengolah objek, respon, dan refleks.
Siswa dengan gaya belajar kinestetik ini nyaman belajar melalui tindakan dan praktek langsung. Ciri gaya belajar kinestetik diantaranya ialah gemar menyentuh sesuatu yang dijumpainya, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar, banyak gerakan fisik dan koordinasi tubuh yang baik, dan saat membaca menunjuk kata-katanya dengan jari tangan. Yang kelima, unggul dalam olahraga dan keterampilan tangan. Dan yang terakhir yaitu cirinya menggunakan gerakan tubuh saat mengungkapkan sesuatu. Nah, ciri khas dari kinestetik ini adalah gerak, kinestetik gerak. Nah, jadi anak yang mempunyai tipe kecerdasan kinestetik ini anak yang sangat aktif, suka dengan gerak, dia suka praktek daripada teori. Nah, namun konsekuensi dari gaya belajar kinestetik ini adalah siswa sulit mempelajari hal-hal yang abstrak. Siswa tidak bisa duduk diam saat belajar dan energi geraknya cukup tinggi. Kita sering menyebut anak aktif yang tak bisa diam, super aktif. Sehingga jika tak disalurkan dapat berpengaruh pada konsentrasi belajarnya. Nah, tipe anak ini tidak cocok bila diberikan strategi mengajar dengan ceramah, terus diskusi, debat kayak gitu. Mereka nggak cocok, mereka suka dengan praktek langsung kerja nyata daripada dengan teori-teori. Nah, seperti itu. Nah, contoh dari strategi mengajar kecerdasan kinestetik ini yang pertama, games ular tangga. Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Strategi ular tangga merupakan jenis permainan atraktif yang melibatkan anak berperan aktif dalam ular tangga. Permainan ular tangga dapat digunakan pada semua mata pelajaran. Kuatnya pola interaksi aktivitas siswa saat memainkan permainan ular tangga dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan permainan ini sangat disenangi oleh siswa. Nah, karena asyiknya permainan ini, maka ini sangat disenangi oleh siswa. Karena di samping bermain, siswa juga bisa belajar. Nah, mungkin seperti gambar di sebelah kanan ini, ada gambar ular tangga dengan beberapa tulisan-tulisan. Nah, tulisan ini bisa disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan dibahas. Nah, cara memainkan game ular tangga ini adalah tiap siswa nanti bergantian melempar dadu dan menjalankannya sesuai dadu yang muncul. Nah, jika sudah dijalankan, kotak yang berisi pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa. Nah, nanti setiap siswa mendapatkan dadu misal 5. Nah, nanti di angka 5 ada pertanyaan, maka siswa harus menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Nah, pemenang dari permainan ini adalah siswa yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar dan terlebih dahulu finish dari games papan ular tangga. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada demonstrasi. Demonstrasi adalah peragaan, pertunjukan mengenai cara memakai mesin-mesin atau perkakas-perkakas baru. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2012 halaman 179. Dan menurut Syaiful pada tahun 2008 dalam bukunya halaman 210, demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya sesuatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh siswa secara nyata atau tiruannya. Strategi pembelajaran demonstrasi merupakan pembelajaran yang mengondisikan siswa terlibat dalam proses pertunjukan suatu peristiwa. Melibatkan siswa secara langsung dalam aktivitas belajar ini sangat efektif untuk membantu siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti halnya bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, dan bagaimana proses mengerjakannya. Nah, dapat dilihat seperti gambar di samping. Ada beberapa siswa ini sedang praktek terkait lampu lalu lintas. Nah, ini siswa merangkai sendiri gimana cara mengalirkan listrik untuk menghidupkan lampu. Nah, seperti itu. Nah, manfaat dari penerapan metode demonstrasi ini adalah yang pertama, perhatian siswa dapat lebih dipusatkan. Yang kedua, proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Nah, jadi dengan metode demonstrasi ini,
siswa akan lebih paham mengenai materi pembelajaran yang disampaikan, karena siswa tidak hanya menerima teori tapi siswa langsung praktek nyata atau terjun langsung ke teori tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah mengajar maka adanya evaluasi atau penilaian. Penilaian proses atau penilaian yang manusiawi. Nah, menurut Khotib pada tahun 2009, diagram alir dari penilaian autentik berbasis proses adalah yang pertama, input siswa, yaitu setiap anak cerdas dengan multiple intelligence, kecerdasan yang majemuk. Nah, selanjutnya ini proses belajar siswa. Proses belajar ini disesuaikan dengan gaya belajar dan pintu kecerdasan siswa. Setelah proses belajar, nah ini evaluasi atau penilaian proses belajar siswa. Nah, penilaian ini melalui penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian pada saat proses belajar siswa berlangsung. Jadi selama proses berlangsung ini, proses belajar mengajar berlangsung, nanti ada penilaian yang diamati oleh guru. Nah, jenis penilaian autentik berbasis proses belajar ini meliputi yang pertama penilaian unjuk kerja, kedua penilaian sikap, yang ketiga penilaian diri, yang keempat penilaian proyek, kelima penilaian portofolio, keenam penilaian tertulis, dan yang ketujuh penilaian hasil kerja atau produk. Nah, dalam menilai ini ada beberapa instrumen yang bisa digunakan atau alat yang bisa digunakan untuk menilai. Di antaranya itu memakai sistem scoring atau memakai sistem checklist atau daftar periksa, dan juga memakai sistem rubrik penilaian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.